Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri dari Alia. Perkenalkan, nama saya Alkaina Ziva dengan NIM 183231063. Perkenalkan, nama saya Kaisa Gafira Asyatita dengan NIM 183231060. Perkenalkan, nama saya Anindira Kanita Budi dengan NIM 1242311068. Perkenalkan, nama saya Nur Fadini dengan NIM 171231106. Perkenalkan, saya Maulisa Putri Subagio dengan NIM 433231108. Saya Auliana Namafira dengan NIM 144231108. Saya Karmin Anjaratna Fatis dengan NIM 132231031. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Bahaya Rokok sebagai Trend Living Style di kalangan remaja. Menurut WHO, tahun 2008 menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga sebagai perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Konsumsi produk tembakau yang semakin meningkat di Indonesia akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Remaja dengan rentang usia 15-19 tahun sebanyak 38,4% laki-laki dan 0,9% perempuan dinyatakan sebagai perokok aktif berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2010. Alasan yang paling dominan mengapa mereka merokok itu karena adanya rasa ingin tahu sehingga timbul rasa ingin mencoba. Selain itu juga karena faktor lingkungan pertemanan yang buruk, pengaruh sosial media yang buruk, dan adanya stigma di masyarakat bahwasanya anak muda kalau tidak merokok itu tidak keren. Padahal di dalam sebatang rokok itu terdapat 4.000 jenis kandungan senyawa kimia yang sangat beracun dan dapat membahayakan bagi tubuh kita. Dan 43 diantaranya itu bersifat karsinogenik yang dapat berbahaya bagi kita. Dan komponen utamanya adalah nikotin. Nikotin ini akan memberikan efek kecanduan. Selain nikotin juga ada tar dan CO atau karbon monoksida yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Selain itu, berbagai penyakit dapat disebabkan akibat aktivitas merokok. Antara lain, contohnya kanker paru-paru, terus juga kanker koroner, terus juga ada gangguan pertumbuhan janin bagi ibu hamil. Selain itu, perokok itu bukan hanya merugikan bagi perokok itu saja, tetapi dapat membahayakan bagi orang yang di sekitarnya. Karena apa? Karena asap perokok tersebut pastinya akan menyebar di udara, sehingga tanpa sengaja orang yang di sekitarnya itu akan ikut menghirup udara dari asap perokok tersebut. Dewasa ini tidak jarang kita melihat banyak sekali anak muda atau orang tua yang merokok dimanapun dan kapanpun itu. Hal itu dapat terjadi karena merokok sudah dijadikan gaya hidup atau trend living style yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dengan dibuatnya proposal project ini, diharapkan dapat merubah mindset mereka tentang bahaya menjadikan rokok sebagai gaya hidup. Apalagi jika hanya dikarenakan gengsi terhadap teman. Tongkrongan agar tidak terlihat seperti orang cupu atau culun yang takut mencoba rokok, karena bisa jadi mereka sudah mengetahui bahaya rokok dan menjauhinya, atau memang tidak ingin mencoba hal baru yang beresiko bagi kesehatan tubuh. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja faktor yang memicu kebiasaan merokok di kalangan remaja? Dan yang kedua, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya merokok dan mendorong mereka untuk hidup sehat tanpa merokok. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan mahasiswa Universitas Airlangga terhadap rokok? Proyek ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan merokok di kalangan remaja yang ditinjau dari aspek kehidupan dan lingkungan sekitarnya, serta untuk mengetahui efek rokok terhadap kesehatan. Baik, kelompok kami melakukan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara kepada mahasiswa perokok aktif dan mahasiswa perokok pasif. Kami menggunakan metode ini dikarenakan metode ini memberikan ruang bagi kompleksitas dan keunikan dalam menjelaskan realitas sosial yang sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi aspek-aspek kualitatif dari pengalaman dan persepsi terkait perokok aktif dan perokok pasif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, nilai, dan pengalaman subjek penelitian sehingga dapat memberikan konteks yang kaya dan nuansawan terhadap fenomena yang diamati.
Jadi proyek kami adalah mencari informasi terkait bahayanya merokok bagi kalangan remaja. Dampak merokok ada beberapa, yaitu termasuk kesehatan, aspek sosial, prestasi akademik, dan masa depan. Sasaran kami adalah para remaja atau lebih spesifiknya adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Ini saya akan menjelaskan tentang solusi menghindari rokok di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. 1. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Salah satu harapan yang bisa dijadikan contoh bagi remaja yang masih terlibat sebagai perokok aktif adalah melalui program edukasi dan dukungan yang intensif. Harapannya, menjadi generasi bebas rokok. Kami berharap remaja yang saat ini masih aktif merokok dapat memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan fisik dan mental. Melalui program edukasi yang mendalam tentang bahaya merokok, kami ingin menginspirasi remaja untuk memulai langkah-langkah berhenti merokok. Program ini akan dilengkapi dengan dukungan penuh dari komunitas, baik secara online maupun offline, yang memberikan motivasi, tips praktis untuk berhenti merokok, serta cara mengatasi rasa ingin merokok yang muncul. Dengan adanya akses ke sumber informasi yang kredibel dan dukungan sosial yang kuat, kami berharap remaja dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan mereka.